Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 25 November 2023, udah masuk weekend lagi ya. Di mana hari ini akan ada report soal Fed balance sheet dari Amerika Serikat. Dan kalau kita perhatikan sih, di sini dari datanya menunjukkan bahwa Fed balance sheet sudah mengalami penurunan dari sebelumnya 7.815 miliar itu turun menjadi 7.811 miliar. Balance sheet mengalami penurunan, otomatis harusnya akan berimpact pada inflasi yang juga sama-sama mengalami penurunan. Semoga saja demikian. Nah, karena weekend sekarang nggak terlalu ada news yang gimana-gimana terhadap market, so kita akan langsung masuk ke pembahasan dari news yang rame di market kripto. Jadi ini adalah sedikit review teman-teman soal kasus yang terjadi pada market semingguan terakhir ya, di mana Binance CZ akhirnya turun tahta teman-teman dari CEO Binance. Kemudian setelah turunnya CZ ada Grayscale dan juga BlackRock yang akhirnya bertemu dengan SEC. Jadi seperti yang teman-teman tahu, minggu ini tuh banyak sekali drama. Mulai dari exchange Bittrex yang akhirnya ditutup, kemudian Kraken yang tersandung kembali kasus dengan SEC, dan juga dari Binance yang mana Sisi itu atau Changpeng Zhao ya itu dituntut Department of Justice karena melakukan kesalahan, dan Sisi sudah mengklarifikasi dan mengakui bahwasannya dia memang melakukan kesalahan tersebut teman-teman, dan juga akhirnya Sisi terpaksa untuk resign dari Binance dan menjalani tahap untuk bisa dibilang mempersiapkan jelang persidangannya di bulan Februari 2024 nanti. Jadi Sisi punya waktu tuh sekitar 2 sampai 3 bulan untuk mungkin rehat sejenak, karena dia sendiri mengakui bahwa sudah 6 tahun terus bekerja teman-teman tanpa hari libur, dan ya sekarang waktunya untuk Sisi untuk tenang sebentar ya, karena setelah dia membayar sejumlah uang gitu teman-teman, Sisi mendapatkan semacam kelonggaran untuk bisa menunda persidangan. Dan ya itu adalah kasus belakangan ini. Nah, yang menarik adalah setelah Sisi ini bisa dibilang mundur, Grayscale itu datang ke SEC. Ini terkait dengan pengajuan ETF. Setelah Grayscale, BlackRock ternyata datang. Dan BlackRock ini justru malah melakukan pertemuan tertutup dengan SEC. Jadi spekulasi pun bermunculan nih, apakah memang kejatuhan daripada Binance ini memang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Grayscale ataupun BlackRock. Kenapa demikian? Karena kalau teman-teman cek dari data ya, Binance itu salah satu pemegang Bitcoin terbesar. Jadi andai kata nih keputusan ETF Bitcoin ini bakalan di-approve, ya kan, BlackRock dan juga Grayscale pasti tidak akan nyaman kalau di belakang mereka itu ada Binance. Tentu saja Binance harus ya dicari celahnya teman-teman. Apalagi kalau di Amerika kan berlaku yang namanya undang-undang anti monopoli. Jadi Binance sendiri diketahui memang memiliki aset yang sangat besar, bahkan jauh melampaui Coinbase. Jadi dari sini Binance dilihat punya kelemahan, yaitu terlalu mendominasi, terlalu memonopoli market yang ada di Amerika. Maka dia diserang lewat sana, teman-teman. Jadi ya ini adalah kasusnya, di mana kita masih harus melihat nih, kita kira-kira ending dari cerita ini seperti apa. Kemudian dari berita yang lain ada Circle. Ini adalah salah satu perusahaan atau project yang merilis USDC ya, baru aja deploying untuk new network compatible. Jadi bisa migrasi ke network yang lain teman-teman. Jadi ini improvement dari Circle ya melalui USDC-nya. Itu teman-teman, kalau kita lihat, oh ada berita yang lain juga, ada CoinGecko yang baru saja mengakuisisi NFT startup bernama Zaz. Kita nggak tahu impact-nya apa, tapi ya itulah berita dari market. Kemudian kemarin dua hari lalu lah teman-teman, itu ada Kyberswap yang kena hack. Kyberswap ini adalah ya salah satu proyek kripto ya teman-teman. Itu kena hack dengan kerugian sampai 45 juta yang berhasil dieksploit oleh hacker. Dan sekarang mereka lagi coba untuk negosiasi sama hackernya. Kalau kita lihat sih dari beritanya, in November
23 statement Kyber Network confirm that Kyber Swap flagship decentralized exchange product was exploit. Oke. Mereka melakukan negosiasi yang terbaru, teman-teman. Itu kalau hackernya mau mengembalikan dana sampai 90% ya dari yang dicuri, itu akan diberikan gift 10% dana sisanya. Jadi ini adalah sebuah negosiasi yang diberikan oleh Kyberswap terhadap hackernya, teman-teman. Ya, bad news lah teman-teman dalam beberapa waktu ya. Kemudian ada juga analis dari Plan B yang mengatakan bahwa Bitcoin itu akan kemungkinan besar untuk menembus level 100.000 US dollar, teman-teman, dalam tahun 2024. Jadi kita ongoing untuk running to 40.000, teman-teman. Jadi posisi Bitcoin saat ini itu benar-benar dalam posisi resistance yang sangat-sangat strong. Menurut saya area dari 38.500 sampai ke atas itu adalah resistance yang sangat-sangat tebal terhadap Bitcoin. Dan kalau kita lihat dari realize dari data ini ya, realize price, di sini kita bisa temukan nih bagaimana pergerakan Bitcoin ini sudah melampaui level average-nya selama 2 tahun, kemudian 5 bulan, sama realized cost price sudah jauh dilampaui, dan sekarang kita lagi berada dalam tahap sepertinya dalam tahap bullish, teman-teman. Kelihatannya seperti itu kalau kita lihat dari sudut pandang realized price. Sementara itu dari data yang lain, kalau kita melihat dari ya fase-fase dari Bitcoin, ini Bitcoin kita lagi dalam fase kuning, teman-teman. Fase kuning ini merupakan fase pre-bull market, di mana ini adalah fase awal sebelum rally, yang mana nanti kalau sudah mulai rally akan dikasih warna merah yang berarti bull market sudah dimulai. Sekarang kita lagi dalam tahap pre-bull market, di mana pergerakan market cenderung naik-naik dikit ya. Nah, ini adalah fase-fase tempat teman-teman sebenarnya bisa melakukan masih bisa melakukan akumulasi. Meskipun sebenarnya fase akumulasinya itu akan lebih baik kalau kalian berada dalam bear market di zona hijau ini, teman-teman. Tapi kuning oke lah, belum ada tendangan yang sangat signifikan terhadap market, teman-teman. Jadi masih ada momentum untuk teman-teman yang planning untuk melakukan akumulasi barang. Jadi masih bisa sebenarnya untuk sekarang. Itu kemudian dari data sentimen juga menunjukkan bahwa Bitcoin kemarin sudah mencapai level 38.300. Pertama kalinya sejak 5 Mei 2022. Di antara banyak kontributor, 100 alamat terbesar Tether berada teratas, telah menambahkan sekitar 1,6 miliar dalam 6 bulan. Oh, jadi ada akumulasi yang dilakukan oleh whales. Dominasi 100 wallet whales ya, itu melakukan akumulasi sekitar 6 bulan yang lalu, dan kalau ini terus berlanjut, kalau ini terus meningkat, maka akan ada possibility untuk Bitcoin menembus 40.000 ke depannya, teman-teman. Jadi itu kondisi dari market saat ini. Kemudian dari analis lain, ini ada dari Ali, di mana dia mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam 9 bulan, Paus mengalami akumulasi stabil pada Ethereum selama 9 hari berturut-turut. Meningkatnya tekanan beli ini menjadi sinyal kuat bahwa Ethereum aksi harga bullish. Ini sebuah good news untuk Ethereum, di mana selling pressure tampaknya udah mulai melemah pada Ethereum dan digantikan oleh whales yang mulai melakukan akumulasi barang. Kemarin juga di komunitas Telegram kita udah sempat post, ada 2 paus nih yang sedang melakukan staking di Blur. Ya, ini baru aja dia melakukan deposit ke Blur dengan token Blur dan menyetorkan semuanya ke staking. Net flow Blur meningkat. Wah, ini bagus teman-teman, ada indikasi Blur juga akan berpotensi untuk positif ke depannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum join di komunitas kita punya komunitas Telegram, teman-teman. Di sini kita update banyak ya soal news-news yang ada di market crypto. Jadi teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan banyak news yang lainnya, teman-teman. Dan aku sendiri akan sometimes post di di YouTube juga ya. Sometimes news aku post juga di Telegram. Gitu teman-teman. Kemudian ada berita terbaru juga, ini datang dari presiden barunya Argentina, si Milei ya, teman-teman. Bagaimana presiden mereka Javier Milei itu mengatakan bahwa pada hari Jumat kemarin, menutup central bank itu adalah
eh, yang merupakan janji kampanyenya adalah masalah yang tidak dapat dinegosiasikan menurut pernyataannya dari kantor yang memposting di platform sosial media X. Komentar tersebut sebagai tanggapan terhadap apa yang disebutkan sebagai rumor palsu muncul ketika ekonom libertarian asing terus berlomba-lomba membentuk tim ekonominya sebelum menjabat pada 10 Desember. Dengan beberapa tanda ia memilih kabinet yang lebih moderat seperti yang diharapkan. Jadi mungkin maksudnya penutupan central bank itu sesuatu yang tidak bisa, teman-teman. Jadi dinegosiasikan aja nggak bisa, apalagi benar-benar ditutup. Nah, itu disebut sebagai sebuah rumor palsu ya. Rumor palsu di mana Milley sendiri tidak ada melakukan janji tersebut. Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi ya sulit sih memang kalau mau menutup central bank karena itu pasti bakalan mendapat banyak pertentangan. Berita terbaru datang dari OKX akan melisting beberapa token teman-teman. Yang pertama adalah Fed AI, yang kedua adalah AGIX, SingularityNet sama Fed AI. Teman-teman boleh pantau, siapa tahu ketika dia listing harganya langsung growing, langsung naik teman-teman. Ya semoga aja untuk dua token itu sama-sama bergerak di bidang AI. Oke, itu dari beberapa news dari market di perdagangan kemarin. Sekarang mari kita cek untuk pergerakan dari market kriptonya. Menarik kemarin di mana di XY mengalami penurunan. Ya, di XY sudah mulai nyungsep lagi karena memang dari US dollar sendiri ini kelihatannya udah mulai mentok untuk kenaikan, teman-teman. Di mana kalau kalian perhatikan ya dari news-news yang ada di market, inflasi itu sudah mulai mengalami penurunan sehingga intensi untuk Fed hawkish itu cenderung semakin lama semakin melemah. Bahkan narasinya pun sekarang sudah bukan menurunkan inflasi, tapi mempertahankan perekonomian supaya tetap sustainable sambil menurunkan inflasi. Jadi jangan sampai ada hard landing ya, di mana banyak perusahaan collapse, pengangguran makin banyak, ya itu makin ruwet teman-teman. Jadi fokus Fed juga sekarang udah mulai tetap menjaga inflasi turun sambil kekuatan ekonomi juga harus tetap dipertahankan. Dan dengan demikian XAU atau Gold kemarin mengalami penguatan, S&P 500 menguat tipis, Bitcoin dan kawan-kawan kembali rally, teman-teman naik sekitar 1-2% ya. Beberapa kripto kemarin yang mengalami penguatan signifikan ada GRT. Ini trennya masih sangat-sangat bagus, bullish ketika dia sudah breakout dari pola falling wedge ini, peluang untuk running mungkin sampai kisaran 0,18 masih possible. Ya tergantung bagaimana kondisi dari market. Kemudian Kaspa yang digadang-gadang bakalan listing di spotnya Binance setelah dia listing di perpetual market, sekarang masih dalam trend rally. BNB setelah kasus kemunduran sisi masih melempem, belum terlalu banyak gerak. Kemudian XRP juga ya kemarin sempat sedikit naik tapi nggak terlalu signifikan. Nah ini Matic masih dalam tekanan jual teman-teman. Matic kita kemarin sudah sempat bahas ya bagaimana Matic membentuk pola head and shoulders, dan overall kemarin dia memang sempat naik ngetes sampai kisaran 0,79. At the end dia masih sepertinya kena reject di area tersebut. Jadi masih hati-hati kalau teman-teman ada yang punya Matic, siapa tahu Matic masih bisa possible untuk mengalami fase penurunan dengan resistance atau neckline yang diperhatikan adalah di kisaran 0,81. Kalau Matic mampu menembus level tersebut, maka pola head and shoulders bisa dibilang gagal dan kemungkinan Matic masih akan mengikuti market yang lain jika market yang lain mengalami kenaikan. Ya itu teman-teman, sisanya Polkadot sedikit naik, WLD, Yield Finance sudah mulai mengalami kenaikan juga. Bitcoin teman-teman, Bitcoin overall kalau kita lihat dari view-nya ini sebenarnya masih ketahan di area resistance di sini ya, di kisaran 38.500. Tekanan jual di sini sangat-sangat tinggi, apalagi kalau kita mau melihat Bitcoin naik sampai 40.000. Di sana selling pressure-nya udah banyak yang nunggu untuk melakukan penjualan berupa Bitcoin teman-teman. Kalau bayarnya masih tetap strong, maka bisa berpotensi untuk mengarahkan Bitcoin ke level 40 ribuan. Tapi kalau kita lihat sih dari chart ini ya, dari volume perdagangannya memang cenderung sudah mengalami fase penurunan, tapi ini masih terbilang tinggi teman-teman. Tapi dari smart money-nya itu masih sangat tinggi. Kemarin memang sempat ada penurunan jumlah smart money yang masuk pada market, tapi at the end of the day
sekarang kembali mengalami peningkatan. Ini berarti buyer masih cukup antusias terhadap harga Bitcoin saat ini. Maka dari sini kita masih bisa melihat peluang untuk Bitcoin masih bisa rally untuk mengalami kenaikan. BTC Dominance kemarin sempat turun tapi sekarang udah balik naik. Ini berarti memang Bitcoin masih sengaja dipertahankan di area sekarang, teman-teman. Jadi istilahnya kita lagi coba untuk naik-naik dikit ya, naik-naik dikit. Siapa tahu kita masih bisa untuk menghabiskan yang jual-jualan di sini. Yang jualan di kisaran 38.000 ini diselesaikan dulu transaksinya supaya nggak numpuk di book order. Kalau dia numpuk di book order kan susah buat naikin, teman-teman. Tapi kalau udah dikikis pelan-pelan, lama-lama Bitcoin juga masih bisa untuk mengalami kenaikan sampai 40.000. Itu sih paling untuk sekarang market weekend ya, mungkin volume perdagangan nggak terlalu gimana-gimana, tapi kita perlu untuk pantau sih gimana pergerakan Bitcoin ke depannya. Saya rasa Bitcoin masih dalam tren bullish, teman-teman. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ini dia tadi sempat fake out ya, naik di kisaran 38.500, tapi tekanan jual masih cukup tinggi sepertinya. Tergantung sekarang kemana buyers. Apakah buyers lebih kuat daripada sellers? Who knows, teman-teman. Ya gitu aja untuk pembahasan Bitcoin kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, happy weekend.